ternyata itu kunti ya, kunti apa ya, kuntilanak merah gitu, pancuran gitu ya, ada pancuran. Kocit lihat anak kecil nih, lihat anak kecil, tapi dia tuh keluarnya dari arah pancuran nih, di arah pancuran, tapi dia gak ngomong, saya datang langsung pergi, set. Wah, si Kocit kaget ya, astagfirullah gitu, si Kocit kaget, tapi dia tuh diam, nggak sampai cerita ke temennya gitu. Jadi dia itu tadi Cimuka diminum itu emang tempat buat buang air ya. Air. Ya ampun, pas dilihat lebih jeli lagi. Emang kan airnya bening banget. Jadi di balik air itu emang ada bekas itu ya, kotoran. Oke, halo Kolori semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Aska di channelnya Kolor Aska, koleksi horor Aska. Ya, hari ini spesial banget ya Kolori semua, karena biasa kita di dalam studio, sekarang kita ada di luar ya, nuansa alam. Ini belakangnya view gunung ya, sekelilingnya ada kebun teh juga, jadi lebih enak, lebih santai juga bahasanya. Walaupun bahas yang horor-horor, tapi tempatnya enak ya. Oke, kita masuk ke acaranya, segmen curor ya, curhat horor. Ya, jadi ini kisah yang mau kita ceritakan hari ini gitu ya. Ini kisah si Kocit gitu ya, masih si Kocit juga. Sama ini latar ceritanya itu di tahun 2011-an lah ya, 2011-an ya, udah cukup lama juga lah ya, 2011-an. Jadi dia itu waktu itu diajak sama temennya gitu ya, buat ziarah gitu ya, buat ziarah. Asalnya sih dia nggak tahu bakal naik gunung gitu ya, soalnya diajaknya itu cuman ziarah yuk gitu, kayak gitu ya. Nah, pikir si Kocit ini gitu ya, ziarah ya tempatnya biasa aja gitu ya, maksudnya nggak sampai ke gunung gitu ya. Jadi nggak banyak prepare buat ngedaki gitu ya, atau buat prepare perbekalan gitu ya, jangka panjang ya, cukup panjang ya, 3 hari gitu ya. Biasanya kalau ziarah, kalau sampai tempat paling cuma sehari juga udah beres gitu ya. Nah, ini dulu itu sampai 3 hari 2 malam lah ya, dari 2 malam. Ini lokasinya itu jaraknya itu ke Gunung Sunda ya, ke Gunung Sunda, masih Jawa Barat juga ya, Sagala Herang, Kabupaten Subang lah ya. Nah, singkat cerita, ikut lah ya si Kocit ini buat ziarah gitu ya sama temennya. Nah, kebanyakan sih yang ikut itu emang belum pada kenal sama sekali gitu ya. Jadi yang kenal itu cuma si Kocit, temennya, udah itu doang gitu. Yang lainnya masih belum tahu siapa, bagaimana gitu ya. Subuh ya, berangkatnya sebelum subuh malah ya. Prepare kita jam 3 ya, jam 3 dari rumah si Kocit langsung OTW ke rumah temennya gitu ya. Soalnya kumpulnya di situ gitu ya, kumpul di situ. Nah, udah sampai di tempat area kumpul atau meeting point gitu ya, di rumah temennya, barulah si Kocit mulai, oh kok banyak gitu ya, banyakan, seru gitu ya. Belum tahu nih bakal naik ke gunung gitu ya, belum tahu bakal naik ke gunung, udah prepare. Cuma si Kocit mulai agak nanya-nanya juga gitu ya, kok prepare-nya banyak banget gitu ya, mau ziarah gitu ya, sampai bawa tas besar gitu ya, banyak perbekalan gitu ya. Ya udahlah ya, singkat cerita si Kocit juga nggak terlalu mikirin itu gitu ya, yang mungkin apalah gitu ya. Nah, udah gitu jam 4-an ya, jam 4-an mulai berangkat nih dari meeting point ke arah Sagala Herang ya. Ya, waktu itu sekitar azan subuh ya, azan subuh jam 5-an gitu ya. Sampai ke daerah Sagala Herang ya, Sagala Herang, istirahat dulu di alun-alunnya ya. Di situ ada masjid, sholat subuh dulu ya, sholat subuh. Nah, udah sholat subuh beres, lanjut lagi ke lokasi yang kita mau ziarah gitu ya, yang mau ziarah. Nah, udah gitu kita sampai lah ya di titik area yang katanya mau ziarah gitu ya, di sebuah perkampungan gitu ya, sebuah perkampungan.
Nah, di situ ada kayak rest area gitu ya, rest area mungkin yang buat mendaki ke sana pada rest di situ gitu ya, prepare dulu sarapan atau apa gitu ya di situ. Nah kita di situ ya, di situ sarapan ya, sarapan biasa kayak gitu. Ada yang sarapan ya seperti biasa lah ya, orang-orang kayak ada gorengan, nasi kuning gitu ya, seperti itu, makan santai gitu ya, santai. Nah pas udah beres kayak gitu, istirahat sebentar, lanjut lah ya kita buat ke arah mau ziarah katanya gitu ya, sebelum tahu nih ya, kita ceritanya ini sebelum tahu gitu ya. Nah udah gitu jalan gitu ya, jalan kaki ya, jalan kaki, rombongan semua, sambil ngobrol-ngobrol ya sama temennya gitu, sambil ngobrol, ini kita ziarah kemana sih, Coach tanya ke temennya gitu kan. Katanya sih ini ke Gunung Sunda. Ya di situ sih Coach mulai ini ya, mulai kaget juga, gunung gitu ya. Bener gunung kata si Coach ke temennya gitu ya, bener ke Gunung Sunda gitu ya, ke Gunung Sunda. Nah udah gitu ya udahlah, Coach juga udah terlanjur ikut gitu ya udahlah, let it flow gitu ya, jadi ya udah ikut aja gitu kan, ikut aja. Terus dia juga sambil jalan kan awalnya ngelewatin sawah ya, udah penduduk, ngelewatin sawah gitu ya, jadi mulai itu lewatin rumah warga, terus sawah, jadi vegetasinya mulai berubah ya, di sawah, terus mulai ke nyebrang sungai ya, terus ada kebun kopi kalau nggak salah, kebun kopi, baru masuk ke area hutan ya, ke area hutan. Nah selama jalan ke situ si Coach juga yang ngobrol-ngobrol sama yang lainnya, perkenalan gitu ya. Katanya sih mau ziarah ke Patilasan gitu ya, di Gunung Sunda ada Patilasan gitu ya, Patilasan di situ. Jalan terus ngobrol juga nih sama ketuanya gitu ya. Nah ternyata ketuanya itu kuncen ya, kuncen di Gunung Sunda itu ya. Namanya Pak, ya ini di namanya kita samarkan aja ya, Pak Ujang gitu ya, Pak Ujang. Ngobrol sama Pak Ujang gitu ya, ngobrol sama Pak Ujang. Oh ternyata benar gitu ya, mau ziarah ke Gunung Sunda gitu ya. Itu ada banyak patilasan juga gitu ya. Ya udahlah, si Coach juga udah terlanjur ikut, jadi ya udah jalan aja. Coach sih bilang ke orang tua dulu mau ziarah, dan bilang mau daki gunung gitu ya. Nah, pas di jalan itu si Coach mulai ngerasa gak enak gitu ya, merasa gak enak, dalam artian dia gak enak badan gitu ya, gak enak badan. Dia mulai kepalanya pusing, lemas gitu ya, sampai muntah gitu ya, muntah. Ya perjalanan sempat terhenti juga ya, perjalanan sempat terhenti gitu ya. Udah dikasih air, dikasih apa, masih tetap ya Coach ini muntah kayak yang sakit gitu ya, kayak yang sakit. Awalnya sih emang nggak sakit sama sekali ya, fresh gitu, fresh, tapi di situ dia seolah-olah sakit gitu ya. Nah udah gitu dihandle sama rekan lainnya nggak bisa. Nah baru dihandle sama si puncannya ini, Pak Ujang gitu ya, Pak Ujang ini nanya gitu ya, Sep, nah gimana gitu. Dia bilang ya si Coach ini jelasin dari ini gitu ya, dijelasin. Nah udah gitu si Kuncen ini nanya gitu ya, udah bilang belum ke orang tua gitu ya. Ya si Coach bilang aja jujur gitu ya, bilangnya sih ziarah gitu, nggak bilang ya. Jadi si Coach bilang gitu ya, dia itu ya bilangnya ke orang tua mau ziarah gitu ya, nggak bilang mau mendaki gunung gitu ya. Ya terus si Pak Ujang ini bilang gitu ya, oh berarti masalahnya iya ya, bilangnya gitu ya, jadi belum ada izin atau ridho dari orang tua. Harusnya ada izin ridho orang tua ya. Si Coach juga bilang gitu ya, orang tua sih ngizinin, cuman ya itu masalahnya dia kan diajak temennya gitu, temennya gak bilang mau ke gunung gitu, bilang cuman ziarah aja gitu. Si Coach pikirnya ya ziarah ya biasa gitu ya, ya nggak sampai ke gunung gitu ya, mikirnya kayak gitu, jadi dekat lah ya, nggak sampai ngedaki kayak gitu. Soalnya ini kan Gunung Sunda ini salah satu gunung yang sakral juga gitu ya, sakral di Jawa Barat gitu ya, gunung yang sakral, jadi nggak bisa sembarangan juga ya.
yang mau datang ke situ biasanya harus ada izin, khususnya izin ke kuncen ya. Kalau misalnya nggak izin, biasanya suka terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, kayak gitu. Soalnya ada kejadian juga di mana orang yang mendaki ke situ nggak izin, dia itu tersesat ya, tersesat. Jadi cuman muter-muter di area kebun kopi di bawahnya, dia muter-muter doang, situ nggak bisa keluar sama 3 hari gitu ya. Ada keluarganya datang ke situ ya, ke kuncennya, nanyain gitu ada yang kesini nggak, yang daki. Kuncen bilang nggak ada yang izin gitu ya. Terus dia bilang ya udah 3 hari yang lalu izin, katanya mau daki ke sini Gunung Sunda, tapi sampai sekarang nggak bisa dikontak. Nah lalu si kuncennya mulai ada ritual mungkin ya, ada ritual kayak gitu. Baru dia cek gitu ya, cek oh ternyata emang ada ya, ada. Langsung didatangin sama kuncennya ini. Nah, mereka alhamdulillah sih ditemukannya dalam keadaan selamat ya, tapi masih di area yang paling bawah, belum sampai ke gunung ya, masih di area kebun kopi, vegetasi kopi itu yang tadi Skocit lewat, masih di situ keadaan lemas. Katanya mereka selama 3 hari 3 malam itu gitu ya, di area situ aja putar-putar, jalan kemana tetap dia ke situ lagi gitu ya. Nah kayak gitulah ya, ya mungkin ya percaya nggak percaya juga ya kayak gitu ya, tapi ya seenggaknya kita juga ada adab lah ya. Kalau kita di tempat baru ya seenggaknya kita ikutin lah tata krama dari tempat itu atau daerah tersebut ya, jangan sampai ya kurang adab juga gitu ya. Kita hormati aja gitu, kita hormati aja, nggak apa-apa ya, seperti itu biar ya selamat juga ya, selamat juga kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya ke cerita Skocit tadi ya. Nah udah gitu si Pak Kuncen ini, Pak Ujang ya, ngasih air doa lah ya, ngasih air doa buat si Kocit ya, ngasih air doa, diminum lah ya air doanya itu sama si Kocit ya, diminum lah ya air doa itu dari Pak Ujang ya. Nah, pas sudah diminumkan air doa itu, alhamdulillah nih si Kocit ini mulai seger lagi ya, mulai fresh lagi, yang tadinya lemes jadi semangat, sehat lagi gitu ya. Ya singkat cerita mereka lanjut perjalanan gitu ya. Itu perjalanannya asli ya, emang bener-bener mendaki gitu ya, emang bener mendaki gunungnya bener gitu ya. Jadi lewat jalannya emang jalannya, jalurnya juga sempat ada lewat jalur yang miring banget sampai 90 derajat miringnya tuh ya. Jadi lewat jalan itu cuman berpegang sama akar pohon ya, sama akar pohon. Jadi kayak ekstrim jalurnya gitu ya, jalur ekstrim kayak gitu, sampai ada yang mau jatuh juga gitu ya. Soalnya jalannya kan emang miring banget gitu ya, miring banget. Nah, singkat cerita mereka sampai lah ya di tujuan pertama gitu. Jadi situ ada semacam patilasan ya, patilasan, ada batu, ada kayak makam gitulah ya. Saya lupa sih makamnya makam siapa dulu ya. Masih ada cerita lucu juga di situ ya, ada cerita lucu. Jadi karena kita emang baru ya sama temennya itu ya, sama teman Skocit baru, di situ ada aliran air ya, ada aliran air ya. Singkat cerita sih mereka mau wudhu ya, mau wudhu. Kan kita mau daerah itu biasanya wudhu dulu gitu ya, wudhu dulu ngejaga ya kesucian kita juga, kita wudhu. Ada sholatnya juga, ada zikir gitu ya, kayak gitu ya. Ada lah ya, ada tempatnya, space buat wudhu mungkin ya, buat wudhu. Kita belum tahu sih, kita masuk sebuah space juga, ada airnya juga ngalir. Tiba-tiba teman di situ langsung cuci muka ya, cuci muka, diminum gitu lah ya. Saya masih di belakang, teman di depan sih udah cuci muka duluan. Wah seger katanya, juga seger banget air gunung. Terus ada di belakang saya ada yang lain juga gitu ya, bilang lagi pada apa gitu kan, ini nyobain air gunung seger, gak pakai wudhu, pakai minum sama teman gitu, sama teman. Terus si teman yang itu yang di belakang bilang, oh ini mah bukan buat wudhu, buat wudhu sebelah sana di atas lagi, kalau ini buat buang air. Jadi dia itu tadi cuci muka, diminum, itu emang tempat buat buang air ya. Air. Ya ampun, pas dilihat sih, dilihat lebih jeli lagi, emang kan airnya bening banget. Jadi di balik air itu emang ada bekas itu ya, kotoran. Udah lama ya gitulah ya. Dari situ ya mau ketawa iya, tapi kasihan juga ya, teman udah duluan gitu. Ya udahlah ya, udah dari situ kita pergi lah ya ke tempat yang bener-bener emang mau buat wudhu gitu ya. Akhirnya di atasnya sih ya. Nah singkat cerita udah wudhu lah ya, udah wudhu, kita
kita di situ zikir gitu ya, sampai dijelasin petilasan ini apa-apa, tapi agak lupa juga sih ya, agak lupa juga sih nama ininya apa gitu. Cuma di situ ada situs batu gitu ya, situs batu gitu. Space-nya itu antar batu itu pendek ya, maksudnya kecil gitu ya space-nya. Nah katanya sih kalau lewat situ bisa lewat ke situ gitu ya, bakal ada semacam harapan yang terwujud gitu ya, atau apa gitu ya. Si Kocit juga nggak terlalu paham gitu ya, pada masuk lah ya, pada masuk semuanya. Ada beberapa orang banyakan dia pada masuk, ada yang bisa ada yang enggak, khususnya yang badannya gemuk yang nggak bisa. Soalnya emang sempit ya, sempit. Nah si Kocit juga nyobain lah ya, ya ikut aja lah ya. Nah si Kocit ikut ya, bisa lah ya, bisa gitu kan, udah gitu kan. Nah dari situ istirahat dulu bentar gitu ya, istirahat bentar, lanjut lagi ke tempat selanjutnya gitu ya. Tempat selanjutnya itu petilasan Bung Karno ya. Jadi di situ ada petilasan Bung Karno. Di situ sih kita nggak sampai jika apa ya, atau apa gitu ya. Kita cuman ke sana dijelasin sama si kuncennya, ini bekas petilasan Bung Karno ya. Kalau misalkan sobat kalau misalkan koloris semua pernah merhatiin Bung Karno atau sering merhatiin Bung Karno, suka bawa ada kris gitu ya di ininya. Itu dari situ katanya, dari Gunung Sunda itu ya, dari pertapaan lah ya, pertapaan dulu di situ katanya, itu dapatnya dari situ Bung Karno itu. Sampai katanya dulu beliau ini bisa terbang ya di situ, kata si Kuncen gitu ya. Tadi juga informasi dari si Kuncen itu. Nah udah gitu singkat cerita lagi, udah istirahat lah ya, udah istirahat, kita bermalam lah ya. Bermalam di situ ada gubuknya lumayan luas juga sih ya, lumayan luas. Mungkin emang biasa banyak orang jarak ke situ gitu ya. Dia ada gubuk yang panjang luas, bisa muat buat ya sekitar 20 sampai 25 orang lah ya. Nah di gubuk ini kita dijelasin juga nih sama si Pak Ujang, Pak Kuncen, katanya kalau misalkan di sini lihat ular gitu, lihat ular jangan bilang ular, tapi bilangnya apa gitu, apalagi saya juga ya. Kalau misalkan lihat kalau misalkan ngebakar ya, ngebakar ikan atau asin itu nggak boleh juga, nggak boleh kayak gitu. Jadi menunya itu dulu cuman mie instan atau telur, jadi nggak sampai ada ikan asin yang dibakar, digoreng, nggak boleh katanya. Saya kurang tahu sih kenapa, cuman ya kita menghargai aja ya budaya setempat, ya enggak, kita nggak ngelakuin itu. Nah singkat cerita, hari makin malam juga gitu ya. Kebetulan si Kocit ini kan emang indigo ya, dia indigo, jadi merasakan hal-hal goib sekitar situ gitu ya. Dari awal juga emang udah kerasa gitu ya sama dia. Nah kata si Pak Kuncen ini, di sini sih banyak penampakan katanya, jadi jangan kaget ya. Yang lain bilang, terus juga bilang oh iya Pak gitu kan. Pas lagi ngobrol-ngobrol santai gitu ya, di area deket pintu lah ya, itu tidurnya itu kan kayak barak gitu ya, barak gitu, pada manjang. Nah ujung sama depan sama belakang itu ada pintu, jadi lurus ya, lurus. Jadi kalau misalkan kita di ujung pintu masuk, pintu ke sebelah sini itu kelihatan gitu ya. Masih Kocit dekat pintu masuk sini, jadi kelihatan sebelah sana itu ada pintu lagi buat keluar atau buat masuk juga, sama lagi dari arah depan sana. Nah si Kocit dari situ ngelihat ada sosok merah ya, sosok merah, dan ternyata itu kunti ya, kunti apa ya, kuntilanak merah gitu ya, kuntilanak merah. Posisinya dia sih lagi berdiri ya, berdiri dekat pintu depannya itu, hadap ke si Kocit, dihadap ke semuanya juga gitu ya. Cuma sih yang lain pada nggak lihat ya, pada nggak lihat. Kalau Kocit sih lihat, di situ lihat sampai jelas banget ya, si rambutnya panjang, mukanya itu ya begitu jelas ya, begitu jelas. Cuman ya kelihatannya tuh warna agak coklat tua gitu, tapi agak gelap gitu ya, kayak gitu. Lagi ngadep ke mereka gitu ya. Kocit dari situ berusaha nggak ngomong ya, berusaha nggak ngomongin ke cerita itu di lokasi. Kan emang kalau kita ketemu hal kayak gitu jangan langsung diceritain di situ gitu ya, lebih baik nanti aja ceritanya gitu ya. Kocit di situ diam ya, diam, cuma ngeliatin doang gitu ya. Nah udah gitu udah lah ya, udah. Nah, terus ganti lagi ya, ganti makin malam kan. Di situ kan emang
Dulu udah ada gadget ya, udah ada HP, cuma kan dulu gadgetnya masih ya belum kayak sekarang lah ya, jadi belum bisa nonton atau YouTube juga dulu kalau nggak salah enggak ya, itu cuman dari MP3 musik, kalau nggak dari ya musik-musik radio ya masih bisa radio ya, bahkan dulu radio juga ada, cuma nggak bisa ketangkap lah ya, ketangkap di HP juga sinyal kan nggak ada juga ya, nggak ada, paling dari musik MP3 aja gitu ya dulu. Ada yang setel musik, ada yang kebanyakan orang tua lah ya, ada yang dengerin wayang gitu. Biasa dengerin wayang kayak gitu ya, buat nunggu jam tidur gitu lah ya. Nah, gak lama sih dari situ ada juga sosok pocong ya, sosok pocong. Itu pocongnya sih, kalau tadi kan di depan, pintu depan arah depan Skocit lah, kalau ini di samping, di situ ada pocong ya, ada pocong besar, pocongnya besar. Dia ngeliatin Skocit ke area yang lainnya juga ngeliatin. Ya mungkin itu sebuah eksistensi gitu ya bagi mereka, ke mereka itu ya ada gitu ya. Jadi Skocit bikinnya gitu aja. Jadi itu mungkin buat mereka mengenalkan mereka ke mereka itu ada gitu ya. Ya seperti yang udah sering dibilang juga, kita usahakan sih jangan sampai takut berlebihan lah ya ketika dihadapkan dengan ya hal-hal kayak gitu, kayak ada pocong, kunti ya. Takut boleh, tapi jangan sampai takut berlebihan juga ya. Minimal ya baca doa lah apa gitu ya, tapi jangan sampai over lah ya takut. Kalau juga di situ aslinya ya takut lah ya, wajar takut, cuman di situ diam. Jadi jangan sampai kalau kita lihat hal kayak gitu di sebuah lokasi, jangan sampai diceritain pas lagi hari haya gitu, jangan, jadi nanti aja gitu ceritanya. Kunci diam gitu ya. Itu kan lokasinya itu kan di atas ya si baraknya ini. Nah, di area bawah itu ada air terjun, tapi harus turun dulu, turunnya lumayan jauh lah ya, lumayan jauh. Nah, jadi ada temennya juga pengen buang air kecil, minta antar ke yang lain gitu ya, yang lain pada gak mau. Mungkin karena takut atau apa gitu lah ya, atau capek atau apa gitu ya. Ya dia akhirnya ngajak si Kocit dia buat temenin ke bawah gitu ya. Ya udah si Kocit mau ya, kasihan gitu kan. Ya singkat cerita si Kocit nganterin lah ya, nganterin rekannya ini buat buang air kecil ya ke bawah. Ada air terjun, bawah itu ada kayak kamar mandi gitu ya, tapi disekat pakai kayak kain atau karung kayak gitu ya. Nah, itu jamnya kurang lebih jam 2 malam ya, emang udah jelang subuh juga, udah jam 2-an ya, ke bawah ya, turun, jalannya gelap ya, gelap banget, emang di hutan, bener-bener hutan, di gunung ya, tapi si langitnya tuh indah deh, langit. Jadi kalau di gunung itu pas lagi malam cerah, si bintang itu kelihatan jelas banget ya, bintang, bulan. Cuma sih di area sekitarnya bener-bener gelap, itu gelap banget, bener gelapnya, nggak sampai kelihatan apa-apa ya. Jadi gue tuh disinarin sama HP ya, sama ini juga apa, senter, pakai senter kayak gitu buat ke jalannya supaya nggak salah pijat atau nggak sampai jatuh gitu ya. Nah singkat cerita sampai lah ya mereka di bawah, temennya ya ke toilet ya, buang air kecil di situ, buang air kecil. Pas si Kocit gitu ya, pas kan ada pancuran gitu ya, ada pancuran. Kocit lihat anak kecil, tapi dia tuh keluarnya dari arah pancuran ya, di arah pancuran, tapi dia gak ngomong, datang langsung pergi, set. Wah, Kocit kaget ya, astagfirullah gitu ya, Kocit kaget, tapi dia itu diam, nggak sampai cerita ke temennya gitu, takutnya temennya ini takut atau apa gitu ya. Jadi Kocit cuma astagfirullah gitu aja gitu ya. Ya temennya mungkin dengar gitu, nanya ada apa, enggak, kalau Kocit itu nggak ada apa-apa. Oh, kirain ada apa, enggak. Lanjut lagi ke barak gitu ya, di atas ya, istirahat ya, tidur. Subuh-subuh bangun ya, bangun, kita bikin sarapan juga gitu ya. Nah ternyata di sekitar barak itu juga ada patilas sampai jelasan ya, ada batu gitu, dijelasin sama kuncinya sih kalau ini apa gitu ya. Nah di situ juga ada daun lah ya, daun sereh atau sirih gitu, sirih berem atau sereh berem, apalagi saya soalnya sirih ya, ada daun sirih berem ya, sirih ya, sirih berem ya, ada daun sirih berem ya. Itu kata si Pak Kuncian sih ada ritual khusus katanya sih itu bisa jadi uang. Nah, saya percaya sih, cuman ya
saya yain dulu aja gitu, yain dulu aja, oh kayak gitu. Enggak sih, enggak sampai dilakuin ritualnya, cuma dia ngasih tahu aja dari ritualnya ini bisa jadi uang gitu ya, bisa jadi uang. Cuma coach di situ kan emang niatnya juga buat biara gitu ya, jadi nggak sampai ngelakuin hal itu gitu ya. Ya mungkin yang lain ada gitu ya, yang lain ada yang ngelakuin, tapi kalau coach enggak. Ya dijelasin sih dari situ sama kuncinya, sampai orang yang mau ngelakuin masih pada dipungut ya, isi daunnya banyak kan situ kan, dipungutin mungkin ya, mereka ada ritual mereka sendiri, tapi coach sih enggak ya, waktu itu enggak sampai ikut gitu. Nah itu kan di hari kedua ya, kalau nggak salah itu hari Kamis ya, hari Kamis. Nah di situ juga lanjut ke pemandian ya, ada cai kahuripan, kalau nggak salah cai kahuripan. Nah di situ sih katanya sih dijelasin juga sama kuncinya gitu ya, kalau misalkan air kahuripan itu banyak manfaatnya, salah satunya buat ada cai kahuripan ya, atau air kahuripan. Di situ jelasin manfaatnya, katanya buat kalau misalkan rezekinya seret jadi lebih lancar gitu. Yang belum punya jodoh jadi lebih gampang jodohnya kayak gitu gitu ya. Jadi ya intinya bagus lah ya manfaat dari si air kahuripannya itu. Bahasa Indonesianya itu ya air kehidupan lah ya, air kehidupan. Ya coach juga ikut mandi situ ya, coach ikut mandi, semuanya sih pada ikut mandi ya, pada ikut mandi situ, dimandiin, dibacain doa lah ya sama si kuncinya ini. Tapi emang bener sih ya, emang bener kerasa gitu, jadi si airnya ya emang seger, emang air gunung ya seger. Kayak ada sebuah energi juga gitu ya, energi positif yang masuk juga gitu ya waktu itu tuh. Singkat cerita dijelasin juga kalau misalkan katanya pengen buang sial gitu ya, buang cahaya dalam ya, kalau misalkan buang cahaya dalam ya, soalnya di situ area situ yang dilihat juga sih ada kayak banyak pakaian dalam atau cahaya dalam mungkin dari orang-orang sebelum yang jarak ke situ gitu ya, ada dilempar, jadi ada yang di pohon, ada yang apa gitu ya, saya kurang tahu sih ya. Cuma kalau coach itu nggak sampai ngebuang gitu ya, cuma mandi doang udah lah ya. Kalau yang lain sih ada yang ngebuang juga, ngebuang pakaiannya sampai jauh gitu ya, dilemparin. Nah, katanya kayak gitu sih ya, terus kuncinya buat buang sial katanya, tapi ya entahlah ya, kita hargai aja gitu, hargai aja ke kepercayaan orang gitu ya, sama itu nggak ada hal buruk atau nggak sampai ganggu, ya udah gitu ya, dihargain aja lah ya, jadi nafsi lah ya, mereka ya kita aja gitu, jangan sampai gimana gitu lah ya. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut lagi nih, lanjut lagi ke makam Patilasan yang kasih rambut kalau nggak salah ya, dia katanya tuh dia tuh istrinya Prabu atau apa gitu, saya lupa lagi. Terus itu ya jarah juga, panjang sih, panjang adanya Patilasannya di situ. Ya di situ juga sih dikir ya, kalau coach sih cuma dikir aja sih, dikir biasa kayak gitu sama temennya dikir. Kalau yang lain sih yang emang udah lama yang kenal sama kuncinya sih ada ritualnya mereka juga, tapi si coach ini nggak ikut ya, cuma dia mah dikir aja gitu, dikir aja di situ. Nah udah beres dari situ, singkat cerita diajak ke sebuah gua lah ya, ada gua, ini masih ke atas lagi dia di situ ada gua ya, gua kalau pas masuk sih lubangnya kecil ya, kan kita ada banyakan tuh, dia pas masuk kecil, pas ke dalam ya emang luas ya, pas ke dalamnya luas, cuma di situ emang banyak air ya, di dalam gua itu banyak air yang keluar dari atas, terus di bawah juga banyak air yang ngalir. Airnya segar sih ya, airnya segar, cuman kita di situ itu ngeliling ya, ngeliling 7 kali. Kata si Bucen sih kayak tawaf gitu ya, kayak tawaf di Mekah. Jadi silokannya ya lah ya, siloka itu jadi maksudnya perumpamaan ya, perumpamaannya kayak tawaf lah ya. Jadi di situ 7 kali muter situ. Nah karena Skocepa kan emang gak prepare sama sekali ya, dan emang gak tahu. Jadi kalau orang-orang itu pada bawa kompan jadi buat jirigen lah, jirigen kayak gitu buat bawa airnya, katanya ya itu bisa dibawa pulang buat obat atau apalah ya gitu, kata si kuncinya. Kalau Coach Cicing nggak bawa, dia ditanya sama kuncinya kenapa nggak bawa jirigen gitu ya. Coach bilang emang nggak tahu ya, nggak tahu mau bakal kayak gini gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu kata si kuncinya, kamu bawa aja, minta ke yang lain katanya gitu kan. Kita pada ngeliling, baca-baca doa juga gitu ya, baca doa sama selama 7 kali ya, 7 putaran.
Nah selama 7 putaran itu kan emang kondisinya gelap gitu ya, gelap. Jadi pakai lampu juga cuman sebatas ya, sekilas ada dari HP atau apa gitu dulu. Ada rekan yang lainnya yang nggak ikut dari pinggir, cuman ngingin doang, nyenterin udah disenterin. Nah pas nyenterin itu si Kocit ini pas lagi pijakan agak naik ke atas gitu ya, dia nginjek yang lembek gitu. Lembek itu kan biasanya kan emang di gua itu kan banyak batu ya, kayak ular lah ya, kayak kulit ular. Cuma pas kan nggak pakai sendal ya, nggak pakai sendal, pas si Kocit agak-agak di apa injek-injek lagi gitu ya, kok makin lebar tapi kayak ngelingkar gitu ya, gini dah ngelingkar. Terus Kocit juga mikirnya aduh ini mungkin ada ular besar gitu ya di situ, keinjak. Cuman ya itu Kocit nggak sampai ngomong, nggak sampai ngomong. Cuma si Kuncen juga sih dari sebelumnya emang pernah bilang kalau di situ ada ular besar lah ya. Kocit pikirnya ya mungkin ularnya ular goib, ternyata emang ular beneran ular gitu ada. Tapi di situ alhamdulillah selamat ya. Jadi nggak, maksudnya si ularnya itu pas keinjek dia tuh nggak sampai ada kejadian hal buruk atau gimana, nggak. Cuman dari situ oh jadi cukup tahu gitu ya, emang bener ada ular di situ besar. Soalnya keinjek ya sama si Kocit ini, keinjek besar banget, diameternya kurang lebih kalau misalkan dia raba pakai kaki gitu ya, kayak sebesar pohon kelapa lah ya, batang kelapa tahu kan gede banget tuh, nah, sebesar gitu lah ya. Ya ampun, kebayangkan kalau misalkan ada apa-apa. Tapi alhamdulillah sih waktu itu emang nggak terjadi hal apa-apa gitu ya waktu di situnya. Nah itu kan di hari Jumat ya, hari kedua, hari Kamis ya, hari kedua. Nah udah itu kita balik lagi ke barak ya, balik ke barak, bermalam lagi. Nah itu besoknya itu kita rencana pulang ya di hari Jumat. Besoknya hari Jumat biasa ya, rutinitas pagi sarapan kayak gitu. Kita Jumatan di barak itu kan, baraknya emang panjang ya, panjang, emang cukup luas lah ya, 40 orangan juga muat di situ. Nah kita di situ Jumatan dulu ya, sebelum pulang kita Jumatan. Nah singkat cerita Jumatannya udah lah ya, beres di situ, beres sama rekan lainnya. Kita makan siang juga gitu ya, makan siang. Udah beres makan, istirahat di situ. Kan emang kalau di alam gitu ya, jadi cuaca itu nggak bisa diprediksi juga ya. Tiba-tiba waktu itu jadi gelap ya. Itu turun kabut gelap banget, jadi sampai depan itu nggak kelihatan ada pohon, nggak kelihatan banget ya. Mulai turun ya, turun. Mulai hawa juga mulai dingin ya, mulai dingin. Nah di situ si Kocit dengar suara auman ya, suara auman kayak harimau dia, kayak harimau jadi tapi ngegaung ya. Dia jadi suaranya kayak gitu ya. Jadi merinding. Jadi semakin apa ya, jadi lebih mencekam dia. Udah mas siang hari tapi gelap, karena gelap itu karena kabut ya. Terus kedengar suara panjang nih berapa kali gitu ya. Kocit sempat mikirnya gitu, oh mungkin itu motocross gitu ya. Motocross saya jadi nggak mau seujon gitu ya, pikirnya oh ya mungkin itu motocross gitu ya. Padahal dalam hati ya ada auman kayak gitu lah ya. Kocit ya nggak mikir negatif juga. Jadi di situ sih si Kocit gak mau negatif thinking juga ya, mikirnya itu mungkin tuh ya suara motocross. Padahal sih dalam hati si Kocit juga bergumam gitu ya, gak mungkin di sini ada motocross, soalnya kan di puncak gunung gitu ya. Kemungkinan ada motocross, ya udahlah ya. Di situ ya cukup diem aja gitu, nggak diceritain di hari itu juga gitu. Soalnya kan emang jangan kayak gitu sebisanya, takutnya ada apa-apa gitu ya. Jadi situ cuma Kocit diem aja, belum cerita lah ya, belum cerita ada hal apa-apa selama di situ gitu ya. Dia kedengar kayak gitu ya. Tambahkan si Kocit ini emang katanya gitu ya, dari yang lain-lain yang bisa yang kayak gitu masih ada turunan dari Prabu katanya gitu ya, dari Prabu Siliwangi gitu ya. Kan katanya diikutin sama dia, ada yang ngejaganya, ada kayak ada maung gitu ya, ada maung yang ngejagain ya, ada kodam yang ngejagain itu maung gitu ya. Nah ya, mungkin itu juga gitu ya, mungkin gitu ya, tapi ya entahlah ya, soalnya ceritanya kayak gitu ya. Nah singkat cerita udah beres, mereka udah packing juga ya, prepare buat pulang. Dibawa lagi sampah juga dibawa gitu ya, dibawa lagi sambil turun. Nah, sambil turun itu
ya sambil ngobrol juga, sama ngobrol sama yang lain pada ngobrol, pada nikmatin suasana gitu ya, supaya nggak kerasa capek. Oke. Nah, mereka ini kan mulai perjalanan pulang gitu ya, perjalanan pulang. Nah, yang lain sih waktu itu kalau nggak salah turun turun gunung gitu ya. Turun gunung itu kurang lebih ya hampir 4 jam lah ya, hampir 4 jam. Nah, cuman ada hal yang unik juga ya, hal unik, ada yang aneh juga. Jadi si Kocit ini ternyata turunnya itu tiba lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Dia sekitar 3 jam atau kurang lah ya, dia udah sampai di bawah gitu. Kalau dia sempat nunggu dulu yang lain biar turun dulu gitu ya. Jadi soalnya selama turun gunung itu dia kayak ada yang dampingi gitu ya, tidak kayak ada maung gitu ya. Jadi waktu itu emang turun hujan, hujan deras ya, hujan deras pas turun gunung gitu ya. Ya jadi pas pulangnya emang hujan turun deras lah ya, jadi jalan juga jadi licin. Ya buat yang lain juga yang udah sepuh juga gitu ya, kan mereka rata-rata sih umurnya dulu dulu gitu ya, udah sepuh. Yang paling muda itu ya Skocit sama temennya gitu ya, masih dulu masih umur 20 tahunan awal lah ya, 23 tahun sekitar umur segitu dulu itu. Jadi masih yang paling muda itu mereka itu ya. Nah pas pulang turun deras, Kocit ini turun paling cepat dulu ya, dan juga padahal kan nggak ada yang tahu rute turunnya gitu ya, nggak ada yang tahu rute turunnya, mungkin nggak inget juga gitu ya. Kan baru pertama naik ya, pasti pas turun juga nggak terlalu inget si rute turunnya gitu ya. Nah si Kocit ini pas turun pas turun itu dia tuh kayak ada yang ngaping gitu, jadi entah kenapa gitu sulit diungkapkan sama kata-kata. Jadi mangga, jadi kayak ada yang ngaping gitu ya. Kalau si Kocit sih ngerasanya sih ada mau gitu ya. Jadi pas turun itu ya tuh kayak kayak naik seluncuran gitu. Jadi jalan itu kayak gak napak gitu. Jadi saya udah ngelayang, tahu-tahu dia udah di bawah ya, udah ada di vegetasi yang sawah. Tahu-tahu udah di sawah, lihat ke belakang temen-temennya belum ada gitu. Belum ada. Jadi dia udah turun duluan. Nah pas turun dia langsung aja jalan ke eh, rest area yang pos pertama dia. Ada di situ tempat istirahat, dia dua nyampe situ, duduk dulu sekitar 1 jaman lah ya, 1 jaman baru yang lainnya pada datang dia, pada main juga. Woi, udah nyampe duluan gitu ya Skoci cuma senyum aja gitu. Terus si kuncanya juga datang gitu ya, Tipayun cina duluan dia. Nah si kuncanya juga udah datang gitu ya. Kuncen sih kayaknya udah tahu gitu ya, udah tahu sih, dia gak banyak nanya juga. Cuma nah di situ sih si Kocit mulai berani cerita lah ya, berani cerita ke si Kuncen. Kemarin ikut gitu ya, kayak lihat kuntit merah, terus lihat pocong, terus ada auman itu lah ya, auman dan lainnya gitu ya, dia ceritain. Kata si Kuncen sih ya kayak gitulah ya, kayak gitu emang ada gitu, emang ada di situ ya, makanya jangan sampai sompral ya, kata si Kuncen. Tapi alhamdulillah selamat sih ya. Jadi itu ya intinya itu jadi pengalaman seru juga gitu ya buat Skocit waktu itu. Jadi ya ada pengalaman spiritual juga mungkin ya, terus ada pengalaman jadi ya seru lah ya, banyak cerita juga. Ya intinya sih dari cerita ini kita bukan mau menyalahkan sebuah eh, kepahaman orang atau kepercayaan orang lain gitu ya. Di sini ya saling menghargai aja lah ya, saling menghargai. Ya, dari situ kita kan jadi nambah pengetahuan ya, ternyata ada ini ada itu gitu. Jadi cukup pengetahuan aja lah ya, cukup jadi pengetahuan. Oh tahu ada ini ada itu. Jadi maksud cerita ini ya kayak gitulah ya, kan ini emang ada cerita misterinya, tapi ya diambil sisi positifnya aja gitu ya, diambil sisi positifnya aja, negatifnya buang gitulah ya, kayak gitu aja. Oke, dan buat koloris semua nih ya, itu ya cerita curor di hari ini ya, curhat horor ya, yang ceritanya Skocit ini diajak ziarah. Ternyata ziarahnya itu bukan sekedar ziarah biasa ya, sampai mendaki gunung yang spiritual juga di daerah Jawa Barat ya, Gunung Sunda. Ini Gunung Sunda yang di daerah Segala Herang ya, Gunung Purba juga. Nah, misalkan mau syutingnya di alam kayak gini boleh, mau di versi studio juga boleh lah ya, silakan, boleh banget. Yang penting ayo ya kirimkan dulu aja si
curhat horornya versi koloris semua, kirim aja ke email ini ya, ditunggu lah ya. Oke, koloris semua jangan lupa buat di like, komen, dan follow juga ya akunnya dari Kolor Aska, koleksi horor Aska. Kalau gitu Aska pamit ya dari Curor hari ini ya. Sampai jumpa lagi di Curor berikutnya di channel Kolor Aska, koleksi horor Aska. Aska pamit. Assalamualaikum.